Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik apa kabar? Nah, Kak Fitri berharap kita semua baik ya, dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Nah, di video ini Kak Fitri akan jelasin tentang metabolisme sel. Materi yang paling famous ya. Ini kalau di kelas 12 tuh kayak favorit gitu. Dari awal bab 2 sampai SBMPTN materi ini pasti nongol terus ya. Nah, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, metabolisme itu apa sih? Metabolisme definisinya yaitu seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel organisme. Nah, di sini kalian harus ingat nih, reaksi kimia harus digarisbawahi banget, reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi ada juga yang menyebutkan yang terjadi di dalam tubuh organisme. Kenapa sih kakak pakai kata sel? Karena kalau misalnya tubuh tuh kebanyakan kita akan berpikirannya sesuatu yang besar gitu, kayak manusia nih tubuh, ada bentuknya tubuh gitu kan, maksudnya bisa terlihat gitu, kayak kucing ada tubuhnya gitu. Padahal nih adik-adik, satu sel aja, makhluk hidup yang dia berupa satu sel uniseluler, misalnya kayak amoeba, kayak paramecium gitu, dia juga tubuh loh, punya tubuh, jadi tuh ada tubuhnya. Jadi satu sel itu adalah si tubuhnya organisme itu gitu. Nah, makanya di sini kakak menyebutkan metabolisme merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel organisme. Jadi sekecil apapun organismenya, meskipun hanya terdiri dari satu sel, dia pasti akan mengalami metabolisme. Oke? Sampai sini bisa ya. So, kalau kecepatan kasih tahu ya di komen ya. Kalau misalnya speednya dipelanin gitu. Kadang terlalu semangat menjelaskannya, speednya jadi kecepatan. Oke, lanjut ya. Metabolisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kata ana, jadi kakak suka singkatnya tuh kan namanya kata ana. Bedanya apa sih? Nah, kalau katabolisme itu merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Nih, penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Misalnya, contohnya misal senyawanya AB nih kompleks, dia akan diurai, dipecah menjadi yang lebih sederhana. A plus B, misalkan seperti itu ya. Ya, kemudian reaksi ini menghasilkan energi. Jadi nanti penguraian ya, pelepasannya akan menghasilkan energi gitu. Nah, kalau dia menghasilkan energi disebutnya dengan reaksi eksergonik. Nah, contohnya adalah respirasi sel gitu ya. Waktu kelas 10 pernah belajar tuh respirasi sel di sel ya, fungsi dari mitokondria. Nah, lanjut yang kedua, anabolisme. Anabolisme itu kebalikan dari si katabolisme. Kalau katabolisme penguraian, maka anabolisme adalah pembentukan atau penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks. Misalkan dari A plus B dia menjadi AB. Ini hanya singkatan ya, maksudnya ini hanya analogi, gambaran seperti itu ya, dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Nah, reaksi ini karena membentuk, menyusun itu pasti membutuhkan usaha gitu ya, pasti membutuhkan energi, ada energinya yang dibutuhkan gitu. Berarti di sini ditambahin ada energi, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri deh. Nih misalnya ada energi di situ ya. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Pokoknya yang akhirannya sintesis. Ini artinya pembentukan ya, fotosintesis dan kemosintesis. Ingat sekarang metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kata ana, kata penguraian. Ana penyusunan atau pembentukan. Supaya kamu nggak terbalik, udah kamu hafalinnya satu aja. Yang penting kata ana, kata penguraian. Berarti si anabolisme kebalikan dari si penguraian. Oke? Bisa ya? Nah, coba kakak punya latihan soal nih. Reaksi yang menghasilkan energi melalui penguraian molekul kompleks. Nah, lihat kata kuncinya, penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Oke, disebut apa? Ini ada gambarnya, misalnya ini yang kompleks, dia menjadi yang lebih sederhana atau lebih jadi pecah-pecahannya plus energi. Nah, kira-kira apa? Dari sini tuh banyak banget ya. Dari penguraian tuh udah ketahuan. Kemudian dia menghasilkan energi pula. Siapa? Kata atau ana? Yang ini kita nggak usah lihat ya, karena kita sudah hafal nih kata atau ana. Penguraian, katabolisme. Gampang kan ya?
Oke, kalau misalnya menurut kamu ada yang masih bingung, kamu boleh putar ulang videonya, atau ada yang kesalahan kakak atau kecepetan, kamu bisa komen ya di kolom komentar. Kalau misalnya kamu cukup paham dengan penjelasan ini, kamu juga bisa like atau kamu juga bisa share di komentar. Bisa juga share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang bisa belajar, mungkin banyak orang yang cocok dengan penjelasan seperti ini ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.